Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian di rumah? Semoga selalu sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Miss Revi akan melanjutkan materi pembelajaran yang sebelumnya. Ya, yang sudah Miss Revi sampaikan, yang sudah Miss Revi berikan, yang sudah Miss Revi kasih, kalian jangan lupa diulang-ulang lagi ya Kak, di-review lagi sama kalian itu di rumah. Sekarang Miss Revi akan melanjutkan materi yang ada pada di pembelajaran yang berikutnya, pembelajaran yang kelima. Nah, sebelum belajar, kita awali dulu dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, selesai Kak. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran yang kelima ya Kak. Oke, pembelajaran kelima, kalian di sini akan belajar tentang kondisi lingkungan dan pemanfaatannya. Oke, bisa dilihat ya Kak, di sini kondisi lingkungan dan pemanfaatannya ada gambar sawah. Sawah itu biasanya dia ada di mana Kak? Di dataran rendah, dataran tinggi, atau di pantai ya? Ya, betul. Sawah biasanya ada di dataran rendah. Di dataran rendah biasanya terdapat sawah. Ya, terus sawah itu dimanfaatkan untuk apa Kak? Ya, bagi para petani, sawah itu dapat dimanfaatkan untuk menanam dan memanen padi. Padi yang sudah dipanen kemudian digiling sehingga menjadi beras. Yaitu pemanfaatan dari sawah. Ya. Oke, selanjutnya padi yang sudah dipanen dan digiling menjadi beras, lalu beras tersebut siap dimasak sehingga menjadi nasi dan dikonsumsi untuk kalian ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya Kak. Jadi di sini pemanfaatan sawah. Jadi sawah itu sangat bermanfaat untuk kita ya dalam kebutuhan sehari-hari. Bagi para petani pun juga pemanfaatannya itu luar biasa karena para petani menanam dan memanen padi yaitu di sawah, sehingga dari padi tersebut yang sudah dipanen menjadi beras dan beras itu dapat kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kondisi lingkungan dan pemanfaatannya di dataran tinggi. Biasanya di dataran tinggi itu ada apa Kak? Ya, di dataran tinggi itu terdapat perkebunan teh. Kalian pernah ke puncak? Ya, di puncak banyak perkebunan teh. Kenapa di puncak banyak perkebunan teh? Karena ada di dataran tinggi. Jadi, para pemetik teh memetik teh dan dibawa ke pabrik untuk diolah. Jadi, para pemetik teh sedang memetik teh ya Kak, jadi perkebunan teh. Lalu akan dibawa ke pabrik untuk diolah sehingga menghasilkan daun teh yang sudah diolah dan siap dikonsumsi untuk kita. Ini siapa yang tidak pernah minum teh? Jadi, pasti kalian semua pernah minum teh kan? Ya. Inspirasi rasa kalian semua pasti pernah minum teh. Gimana rasanya? Enak? Ya, itu salah satu contoh pemanfaatan dari kondisi lingkungan. Kemudian, kondisi lingkungan dan pemanfaatannya di sekitar pantai. Di sekitar pantai, air laut dimanfaatkan oleh petani garam untuk dikeringkan sebagai garam dengan bantuan cahaya matahari. Di sekitar pantai ya Kak, itu dapat dimanfaatkan untuk petani garam, mengeringkan garam. Nah, terus pemanfaatannya itu juga untuk para nelayan nih Kak. Ikan dan biota laut dimanfaatkan oleh nelayan sebagai mata pencaharian di sekitar pantai. Terus di sekitar pantai itu juga ada yang menjual kerajinan tangan. Kerajinan tangan dan souvenir yang terbuat dari cangkang kerang, sabut kelapa, dan lain-lain dimanfaatkan oleh pengrajin sebagai mata pencahariannya. Mengapresiasi karya seni kolase. Oke, apa sih yang dimaksud mengapresiasi karya seni kolase? Yaitu memberikan penilaian terhadap karya seni yang telah dibuat oleh sendiri maupun karya seni yang dibuat oleh orang lain. Jadi kita harus mengapresiasikannya ya Kak dari hasil karya seni tersebut.
Nah, mengapresiasi karya seni kolase teman. Gimana sih cara mengapresiasi karya seni kolase? Apalagi karya seninya sejak teman kita. Caranya itu yang pertama harus menggunakan bahasa yang santun ya Kak. Kalian di sini ada contoh hasil kolase. Ceritanya ini di sini punya teman kalian. Nah, kalian mau mengapresiasikannya, mau menilainya. Nah, caranya itu bagaimana sih? Nah, caranya harus menggunakan bahasa yang santun. Wah, indah sekali karya seni kolasemu. Contohnya, wah bagus sekali karya seni kolasemu. Nah, salah satu contohnya ya Kak. Terus, apabila ingin memberikan masukan atau kritik menggunakan bahasa yang baik. Misalnya di sini kalian merasa ada yang kurang dalam hasil karya seni punya teman kalian tersebut. Kalian bisa mengkritik atau kalian bisa memberi masukan. Lebih baik jika yang di sebelah sini ya, rambut singanya itu harus lebih rapi lagi ya teman. Kalian bisa seperti itu contoh cara mengkritiknya. Boleh nggak cara mengkritiknya? Jelek banget, kok nggak rapi? Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh ya. Kalau kalian ingin memberi masukan atau kritik kepada hasil karya teman kalian, itu harus menggunakan bahasa yang baik. Terus tidak berniat menjatuhkan hasil karya orang lain. Kan hasil karya kolasenya sudah dibuat capek-capek oleh teman kalian. Nah, terus kalian langsung belum dilihat udah nggak bagus punyanya si A. Ya nggak boleh seperti itu ya Kak. Jelek. Lebih baik kolase punya aku. Tidak boleh seperti itu ya Kak. Tidak boleh punya niatan untuk menjatuhkan hasil karya orang lain. Terus kemudian menghargai hasil karya orang lain. Nah, itu sangat penting Kak. Jadi setiap hasil karya seni teman kalian itu harus kalian hargai, harus kalian apresiasi. Oke, lanjut ke pembelajaran berikutnya. Pembelajaran ke-6. Sesi akan membahas tentang wawancara. Apa itu wawancara? Kalian tahu wawancara itu apa? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi. Orang yang mewawancarai disebut pewawancara. Pewawancara itu jadi kalian yang bertanya, ya. Dan orang yang diwawancarai oleh kita itu disebut narasumber. Nah, orangnya yang kita cari tahu jawaban atau informasinya itu disebutnya narasumber Kak. Jadi seorang pewawancara melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan ya. Sampai di sini paham? Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum wawancara. Coba dilihat Kak buku paketnya di halaman 35. Di buku paket kalian di halaman 35 itu juga ada Kak. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum wawancara. Yang pertama, pilihlah narasumber sesuai dengan topik wawancara. Yang kedua, hubungilah narasumber untuk meminta kesediaan dan jadwal wawancara. Sebaiknya mendatangi langsung agar dapat menjelaskan semua hal secara detail. Yang ketiga, persiapkan daftar pertanyaan dan berbicaralah dengan santun. Yang keempat, berlatihlah sebelum wawancara agar lebih mengerti tentang hal yang akan ditanyakan. Terus yang kelima, berpakaianlah yang rapi dan sopan. Jadi sebelum kalian melakukan wawancara, kalian juga harus perhatikan penampilan kalian ya Kak. Harus berpakaian rapi. Oke, hal-hal yang diperhatikan saat wawancara di situ juga ada di halaman 35. Yang pertama, perkenalkan diri dan sampaikan tujuan wawancara. Yang kedua, mulailah dengan pertanyaan yang ringan. Lebih baik jika dapat diselingi dengan pertanyaan tentang kegemaran narasumber untuk mencairkan suasana. Yang ketiga, setelah itu hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Yang keempat, gunakanlah panggilan yang tepat dan sopan untuk narasumber serta nama lengkapnya. Yang kelima, jangan lupa untuk mencatat atau merekam selama wawancara berlangsung. Jika ini tugas kelompok, mintalah salah satu anggota untuk mencatatnya. Yang keenam, dengarkan jawaban dan informasi penting dari narasumber dan hindari menyela agar informasi tidak terputus. Yang ketujuh, hindarilah pengulangan jawaban
dan pertanyaan yang berbelit-belit. Yang kedelapan, catatlah informasi yang penting saja. Penjelasan narasumber tidak harus dicatat semua, jadi kalian mencatatnya hanya yang penting-pentingnya saja ya Kak. Lalu hal yang harus dilakukan sebelum wawancara. Hal yang harus dilakukan setelah wawancara. Yang pertama, mengucapkan terima kasih. Kalian jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada narasumber ya yang sudah kalian wawancarai. Yang kedua, meminta maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan kepada narasumber. Jangan lupa meminta maaf ya Kak. Terus yang ketiga, mohon diri dengan sopan. Mohon diri dengan sopan itu apa nih? Kalian berpamitan ya. Dan kalian habis selesai wawancara terus langsung kabur aja. Itu tidak baik. Setelah selesai wawancara, kalian berpamitan kepada narasumber dengan baik. Ya. Oke, sekarang membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Kamu akan melakukan wawancara kepada kelompok lain tentang hak dan kewajiban merawat tanaman. Nah, bagaimana daftar pertanyaan untuk mewawancarai kelompok tersebut? Ceritanya nih, kamu akan melakukan wawancara kepada kelompok lain tentang hak dan kewajiban merawat tanaman. Nah, bagaimanakah daftar pertanyaan untuk mewawancarai kelompok tersebut? Pertanyaannya nih, bisa kalian ajukan daftar pertanyaan wawancara. Yang pertama, kalian dapat mengajukan apakah kelompok kalian sudah melakukan hak merawat tanaman? Yang pertama, kalian bisa mengajukan pertanyaan seperti itu ya. Terus yang kedua, bagaimana kewajiban kelompok kalian dalam merawat tanaman? Yang ketiga, sebutkan jenis tumbuhan yang kelompok kalian rawat. Yang keempat, apa akibatnya jika kelompok kalian tidak melaksanakan hak dan kewajiban dalam merawat tanaman? Apa dampaknya? Apa akibatnya? Dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan ini merupakan contoh daftar pertanyaan yang dapat kalian ajukan ya Kak, jika kalian ingin menanyakan tentang pelestarian tanaman kepada kelompok lain. Ini daftar pertanyaannya ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang contoh hak dan kewajiban merawat tanaman. Di sini misalnya juga ada contoh bacaan ya. Pada hari Minggu, ayah mengajak Edo berolahraga di taman. Udara di taman terasa sejuk karena terdapat banyak pepohonan yang asri. Setelah berolahraga, ayah dan Edo beristirahat. Edo meninggalkan begitu saja botol bekas air mineral miliknya. Ayah melihatnya lalu membuang botol tersebut ke dalam tempat sampah. Nah, bisa dilihat buku paket kalian di halaman 36 ya Kak. Jadi di situ ada contoh bacaan dan pertanyaan. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah yang sudah melakukan kewajiban terhadap lingkungan? Berdasarkan bacaan yang tadi yang sudah Miss bacakan, kalian jawab nomor 1. Siapakah yang sudah melakukan kewajiban terhadap lingkungan? Menurut kalian siapa? Edo atau ayah yang sudah melaksanakan atau melakukan kewajiban terhadap lingkungan? Ayo, menurut kalian siapa? Ya, betul. Jawabannya ayah. Ya, ayah. Yang kedua, Edo tidak berkewajiban menjaga kebersihan taman karena taman merupakan tanggung jawab petugas kebersihan. Setujukah kamu dengan pertanyaan tersebut? Coba, kalian setuju nggak dengan pertanyaan tersebut? Bahwa Edo tidak wajib nih untuk menjaga kebersihan taman. Dan yang wajib itu hanya petugas kebersihan. Jawabannya, tidak setuju. Jelaskan, kenapa? Karena menjaga kebersihan itu merupakan tanggung jawab kita, bukan hanya petugas kebersihan saja ya. Terus yang ketiga, apa saja kewajiban kita dalam melestarikan tanaman? Kalian pasti punya tanaman kan di rumah? Kewajiban kalian dalam melestarikan tanaman di rumah itu apa? Pasti kan kalian memberinya pupuk, terus memberinya air, terus apa lagi? Ditaruh tempat yang terkena sinar matahari agar tanaman tersebut dapat tumbuh subur ya. Itu merupakan kewajiban kalian dalam melestarikan tanaman.
Oke, ini sumber bahan aja dari materi yang Miss Casey berikan ya. Buku paket kelas 4C, peduli terhadap hidup, terus YouTube. Oke, itu saja materi kita untuk hari ini. Oke, kurang lebihnya Miss Casey mohon maaf ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.